pentingnya kita coba lebih detailkan lagi. Pertama, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan. Bukan dengan kesia-siaan. Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini nasnya tegas sekali. Bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini agar kita beribadah hanya kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada caranya. Ada aturannya. Ada panduannya. Yang kita nggak boleh ibadah kepada Allah semau kita. Sesuka kita. Sesuai dengan selera kita, nggak bisa. Jadi kita ibadah kepada Allah itu harus sesuai dengan syariat yang Allah sudah turunkan kepada manusia lewat nabinya, rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya kita tahu panduannya itu agar ibadah kita benar, inilah pentingnya ngaji fikih. Karena fikih ini bicara tentang ahkamul ibadah, hukum-hukum ibadah. Hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diatur dalam fikih ini. Fikih mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai hamba Allah. Ada panduannya dalam fikih. Fikih mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Manusia dengan masyarakatnya. Bahkan fikih mengatur hubungan manusia dengan makhluk selain manusia. Dengan flora dan fauna. Jadi hidup ini tanpa dipandu oleh fikih Islam, kita tidak menemukan kebenaran. Kita tidak tahu halal haram. Kita tidak tahu bagaimana caranya ibadah kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana caranya berhubungan dengan sesama manusia dalam hukum-hukum muamalat. Ternyata ini semua ada dalam fikih Islam. Makanya dalam ilmu usul itu ada kaidah ma'asyiral muslimin. Al-aslu fil ibadati mamnu. Illa ma dalla daliluhu ala tasyri'atihi atau ala tahlilihi. Jadi pada asalnya, pada dasarnya, seluruh ibadah itu adalah dilarang. Mamnu, haram, tidak boleh. Illa ma dalla daliluhu ala tasyri'atihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah itu. Ini kaidah. Jadi semua ibadah ini nggak boleh dilakukan kecuali yang disyariatkan. Nah, syariat ibadah itu dalam ruang lingkup kajian fikih Islam. Jadi kita bisa sholat dengan benar kalau kita punya ilmu fikih. Kita bisa saum, kita bisa ibadah-ibadah dengan benar kalau kita tahu hukum-hukumnya. Ya, mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, mana syarat-syaratnya. Itu semua adalah ruang lingkup kajian fikih. Jadi ini penting sekali. Nah, sekalipun dari kecil kita sudah sholat, ada baiknya sholat kita evaluasi lagi. Apakah sudah sesuai dengan syariah? Apakah sudah sesuai dengan fikih Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, fikih ini penting untuk kita kaji
setelah kita bisa beribadah, tentu syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memenuhi dua syarat. Ya, memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlasun niyah. Ibadah itu dilaksanakan semata-mata memurnikan tujuan hanya untuk Allah, mencari ridho Allah saja. Jadi sehebat apapun ibadah yang dilakukan, kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala, mardu tertolak. Ghairu maqbulah, tidak diterima. Makanya manusia nggak disuruh ibadah kecuali dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu. Jadi manusia tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan memurnikan tujuan dalam menjalankan agama ini. Makanya ibadah yang tidak ikhlas itu tertolak. Salat misalnya Allah firmankan, wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka salatnya lalai, alladzina hum yuraun, yang salatnya riya, tidak ikhlas. Ya, Allah enggak terima. Sudah infak, sudah sedekah, sudah bayar, kalau tidak ikhlas, Allah tidak terima. Makanya kita orang beriman diingatkan, jangan rusak sedekah kita dengan riya. Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang-orang beriman, jangan rusak ibadah sedekahmu, infak zakatmu bil manni wal adha. Ini tanda enggak ikhlas, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima. Siapa yang sedekahnya dibarengi dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti, itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pujian manusia, ingin mendapatkan pujian manusia. Kalau dia sedekah enggak dipuji manusia, ya, dia tidak ridho, bahkan dia ungkit-ungkit, bahkan dia kemudian berlaku tidak baik, menyakiti dan seterusnya. Nah, jadi pertama ikhlas. Yang kedua, syarat ibadah itu diterima kalau pelaksanaannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebut ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sesungguhnya konsekuensi penting dari dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nggak bisa dipisah-pisah. Buah dari syahadat uluhiyah, la ilaha illallah, adalah ikhlas. Dan buah dari kesaksian kita bahwa Muhammad Rasulullah adalah ittiba. Jadi Muhammad SAW diutus untuk diikuti. Makanya untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh ibadah dan muamalat kita, kita perlu ngaji fikih. Gak ada ilmunya nggak bisa. Makanya dalam Islam, kalau kita beramal nggak ada ilmunya itu nggak boleh. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Di amal itu harus didasari iman dan ilmu. Ini pentingnya ilmu, pentingnya ngaji.